Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kami semua. Yang saya hormati kepada Bu Miftah selaku guru mengajar sarana dan prasarana. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya, pemanfaatan sarana dan prasarana. Saya Ika Nuraini akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaraannya suatu proses usaha, pembangunan, dan proyek. Tujuan sarana dan prasarana: 1. Mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugas secara optimal. Yang kedua, agar semua kegiatan berhubungan dengan pembekalan kantor, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional, dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Yang ketiga, memberikan hasil pekerjaan lebih berkualitas dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka hasil pekerjaan seseorang lebih baik. Contoh-contoh sarana dan prasarana. Sarana: 1. Laptop, 2. Meja, 3. Kursi, dan lain-lain. Prasarana. Contoh sarana dan prasarana. Sarana: 1. Laptop, 2. Meja, 3. Kursi, dan lain-lain. Prasarana. 1. Lapangan, 2. Gedung, 3. Pustakaan, dan lain-lain. Apa sih pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana? Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah seluruh proses dan pendayagunaan sebagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan mempelancarkan jalannya kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan manfaatan sarana dan prasarana. 1. Penunjang suatu kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Kedua, untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, adanya sarana dan prasarana dapat memudahkan mempercepat pekerjaan manusia. Yang ketiga, agar pekerjaan lebih berkualitas dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana itu meliputi 3 kegiatan. Yang pertama itu penggunaan, yang kedua pemeliharaan, dan yang ketiga itu perbaikannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penggunaan. Jadi, penggunaan adalah suatu aktivitas pemakaian atau menggunakan suatu barang dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya itu kita melakukan aktivitas memakai ataupun menggunakan suatu barang dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang benar, ataupun juga dengan ketentuan yang berlaku. Di sini saya punya contoh, yaitu cara penggunaan printer. Yang pertama itu pasang atau install aplikasi printer yang terdapat pada kepingan CD printer pada komputer atau laptop. Yang kedua, hubungkan kabel listrik printer ke sumber listrik dan kemudian hidupkan printer dengan menekan tombol power on. Yang ketiga, hubungkan ujung kabel yang kepalanya berbentuk setengah lingkaran ke port printer dan bagian lain yang kepalanya seperti kepala flash disk ke pos USB komputer ataupun laptop. Yang keempat, buka penutup printer, letakkan kertas pada tempat penyimpanan, dan pastikan tinta yang tersedia.
Lalu, buka file yang akan dicetak, kemudian lakukan proses mencetak dengan menekan simbol printer atau dengan menekan kombinasi tombol Ctrl plus P pada keyboard. Jadi tujuan dari penggunaan ini adalah supaya saat kita melakukan aktivitas memakai ataupun menggunakan suatu barang, itu tuh dapat berjalan dengan baik dan benar karena sesuai dengan prosedur ataupun ketentuan yang berlaku supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan nantinya saat menggunakan barang tersebut. Asik. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar atau fungsional dan kualitas. Jadi pemeliharaan sarana dan prasarana itu emang wajib diterapkan agar ketika kita ingin memakai kembali barang dalam keadaan baik dan tidak rusak. Di sini ada tujuan pemeliharaan. Pemeliharaan mempunyai tujuan yaitu yang pertama memperpanjang kegunaan sarana dan prasarana. Yang kedua, mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu mengurangi pemakaian sarana dan prasarana serta penyimpangan di luar batas. Di sini juga ada pemeliharaan perpustakaan. Yang pertama itu membersihkan secara rutin seluruh perabotan dan perlengkapan perpustakaan, termasuk keadaan ruangan yang selalu dalam keadaan bersih. Jadi di dalam perpustakaan itu perabot-perabotan perpustakaan juga wajib kita bersihkan agar keadaan buku-buku menjadi baik dan semuanya menjadi bersih. Yang kedua itu membungkus atau memberi sampul setiap buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Membungkus atau memberi sampul itu bertujuan agar buku-buku tidak cepat rusak. Yang ketiga, mengatur ventilasi udara supaya tetap dalam keadaan normal, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Sinar matahari diupayakan supaya tidak langsung menembus. Jadi fungsi dari ventilasi itu memang sangat penting untuk mengatur udara tetap baik dan menjaga matahari tidak langsung mengenai ke kita. Yang keempat, membersihkan koleksi buku dan lainnya menggunakan alat pembersih atau kemoceng dan lap. Jadi di perpustakaan wajib ada kemoceng atau lap untuk membersihkan koleksi-koleksi buku yang ada di dalam perpustakaan. Yang kelima, memberi peringatan kepada para pengguna agar bersama-sama turut menjaga kebersihan dan kelestarian perpustakaan. Jadi untuk perpustakaan juga mempunyai aturan agar yang ingin memakai buku dan ingin masuk ke dalam perpustakaan wajib menjaga dan kebersihan dalam perpustakaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mepuspitasari dari OTKP 2. Saya mau menjelaskan pengertian perbaikan sarana dan prasarana. Perbaikan sarana dan prasarana merupakan suatu usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu ruangan atau benda yang digunakan secara berlebihan dan mengakibatkan kerusakan, kemudian dilakukan perbaikan agar kembali pada kondisi semula. Kesimpulan, pemanfaatkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran di bidang akademik ataupun non-akademik dan untuk menghindari terjadinya suatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu sarana dan prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. Sekian isi presentasi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.